Shalom, masih bersama saya lagi, Roni, di Baca Alkitab. Bagaimana keadaan kamu hari ini? Saya menganggap dan saya berharap segala sesuatunya berjalan dengan baik. Dan yang paling terutama kamu tetap semangat. Nah, tema hari ini yang saya ingin bahas yaitu tentang kesuksesan menggunakan pikiran alam bawah sadar kita. Sebelum kita diskusi tentang hal ini, seperti biasa, saya mengajak saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, di mana Engkau memberikan semangat setiap hari di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, segala sesuatunya kami bersandar dalam Engkau. Dan kebenaran firman-Mu adalah pokok dan tujuan hidup kami. Bapa, berkati kami Tuhan hari ini. Sebentar kami akan berdiskusi tentang kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan yang memberikan semangat selalu dalam hidup kami. Apapun yang kami dengarkan, biarlah itu bisa kami lakukan oleh karena jamahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya, amin. Baik teman-temanku, saya ingin mengutip satu ayat Alkitab di dalam Ulangan 31 ayat 86. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ingat firman ini. Tuhan selalu beserta kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada. Tetap selalu bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, di pagi hari ini, saya ingin membahas tentang cara menggunakan pikiran alam bawah sadar kita. Dengan cara ini, kita bisa melakukan segala sesuatunya tanpa terhambat. Dalam hidup, ada dua jenis pikiran. Yang pertama, pikiran sadar, lalu yang kedua adalah pikiran alam bawah sadar. Mungkin kamu belum mengetahui secara mendalam apa sih pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar. Apa itu Roni? Mas Roni, mungkin ada yang bertanya seperti itu dalam hatinya. Nah, secara sederhana saya akan memberikan contoh. Pikiran alam bawah sadar di mana pikiran itu terjadi tanpa ada tujuan kita sebelumnya. Misalnya, kita mendengarkan ataupun Anda mendengarkan apa yang saya ucapkan dan Anda tersenyum. Ini tidak ada dalam pikiran Anda sebelumnya, tapi secara spontan Anda tersenyum apa yang saya ucapkan. Mungkin kata-kata saya yang terasa lucu ataupun pengucapannya yang kurang begitu lancar. Saya sadari itu. Tetapi saat saya terus berbicara, senyum kamu itu berubah menjadi diam dan rasa kurang senang. Nah, ini yang dibilang pikiran sadar. Karena kita melakukannya dengan kesadaran diri kita sendiri. Jadi, sampai di sini saya harap kamu bisa mengerti. Contoh juga pikiran sadar yaitu saat kamu mau bernyanyi dan mengucapkan lirik-lirik yang ada pada lagu itu. Kamu pasti tahu. Dan itu secara sadar kamu lakukan. Atau untuk pergi bekerja setiap hari. Kamu pasti tahu jam berapa kamu akan pergi bekerja. Ataupun pergi sekolah. Ataupun pergi kuliah. Nah, ini adalah pikiran sadar kita. Nah, kamu pasti sudah paham bagaimana membedakan antara pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar. Secara penelitian bahwa manusia itu banyak yang sukses dikarenakan karena pikiran alam bawah sadar. Nah, celakanya, kenapa saya katakan celakanya? Manusia itu selalu mengandalkan pikiran sadarnya untuk melakukan segala sesuatu. Tahap untuk menjadi sukses di dalam pikiran alam bawah sadar itu ada caranya.
Tolong dengarkan kata saya baik-baik. Pertama, kamu itu harus menerima bahwa diri kamu itu normal. Contohnya, kamu terkadang merasa grogi, misalnya mau jumpa pacar, ataupun mau berbicara di depan orang banyak. Nah, rasa grogi ini sebetulnya musuh di dalam diri kita. Ini yang harus kita perangi. Bagaimana kita menghilangi rasa grogi, rasa takut. Itu semua terjadi karena pikiran sadar kita. Itulah yang biasa semua dialami orang. Jangan kamu menganggap segala apapun perkataan-perkataan orang yang negatif itu masuk ke dalam pikiran kamu. Coba lawan itu semua. Karena sifatnya manusia itu selalu cepat terpengaruh oleh perkataan negatif orang lain. Sementara hal-hal yang positif lebih sedikit mereka bisa menerimanya. Dan segala sesuatunya itu sama seperti kita seorang bayi yang lahir di dunia ini. Di mana Anda bisa melihat seorang bayi yang dalam keadaan nol. Maksud saya, dia belum dipengaruhi apa-apa. Dia masih ingin belajar berinteraksi tentang dunia ini. Nah, disitulah kita harus belajar bagaimana menggunakan pikiran kita untuk dapat menerima hal-hal yang positif. Tolong ikutin kata-kata saya. Katakan dengan kuat. Saya adalah manusia normal. Kalau bisa, kamu tutup mata kamu sambil memegang dada kamu. Katakan, saya adalah manusia normal. Lakukan lagi, katakan, saya adalah manusia normal. Nah, bagaimana perasaan kamu saat ini? Kenapa saya harus mengatakan hal ini kepada Anda? Karena sifat manusia selalu cepat menganggap atau menerima hal-hal yang negatif dan selalu menyalahkan dirinya. Contohnya, kenapa ya diri saya selalu dibully, selalu diejek oleh perbuatan yang apa yang saya lakukan itu merasa saya tidak bisa melakukannya. Ini yang terkadang membuat kita jatuh dan down, takut untuk melakukan segala sesuatu. Ingat, ini pesan dari saya. Apapun perkataan orang, jadikan itu motivasi. Jadikan itu sebagai penyemangat dalam hidup kita. Saya selalu pakai ini di dalam kehidupan saya. Terkadang teman-teman di tempat pekerjaan saya yang selalu membuli, selalu mengejek, mengatakan saya tidak bisa melakukan pekerjaan itu. Tapi satu, itu adalah penyemangat. Karena pada dasarnya manusia akan cepat puas oleh karena pujian. Tetapi dengan kritikan, manusia itu akan terus berinovasi dan membangun apa yang bisa dia lakukan, apa yang dia bisa ciptakan hal-hal yang baru. Ini satu hal yang penting. Makanya saya terkadang sebagai orang yang biasa seperti Anda saat ini, saya lebih suka kepada hal-hal yang mengkritik. Mengkritik dalam arti hal-hal yang membangun, bukan mengkritik menjatuhkan saya. Apapun hinaan dan segala cacian itu saya anggap satu pendorong untuk membuat saya lebih bersemangat. Mungkin kamu di tempat bekerja ataupun orang-orang yang selalu membuli kamu merasa diri kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu kadang menyalahkan diri kamu. Mengapa saya seperti ini? Mengapa saya tidak bisa seperti dia? Jadilah dirimu sendiri. Di balik kekuranganmu itu pasti kamu punya kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Jadi kelebihan kamu pakai, kamu kembangkan lebih besar lagi. Agar mereka yang selama ini membuli kamu itu bisa melihat dengan mata kepala sendiri dan membuat mereka menjadi malu apa yang diucapkannya selama ini. Itu terjadi di dalam diri saya. Saya berharap saat ini saudara-saudara bisa melakukan hal itu. Jangan hanya diam karena ejekan mereka. Lawan dengan membuat segala inovasi dan pikiran-pikiran yang baru. Ingat, buang hal-hal yang negatif. Selalu masukkan hal-hal positif dalam pikiran kita. Nah, kali ini saya ingin mempraktekkan bagaimana alam bawah sadar kita bisa bekerja. Ingat,
Praktekkan hal ini, jangan hanya didengarkan saja. Siap? Nah, pertama coba kamu siapkan kertas. Kamu siapkan kertas dan alat tulisnya. Tolong tuliskan satu kata kira-kira apa keinginan yang ingin selalu kamu capai. Misalnya kamu ingin jodoh atau ingin menjadi orang pintar atau banyak lagi mungkin keinginan-keinginan kamu. Kamu ingin mendapat naik jabatan dan banyak hal-hal lagi yang belum tercapai. Setelah kamu menulis kata, saya ingin jodoh, seperti saya ingin pintar ataupun saya ingin banyak disukai orang. Ganti kata ingin menjadi seperti saya punya jodoh ataupun saya pintar, saya jenius. Buang kata ingin tadi. Kenapa saya membuat seperti itu? Di mana alam bawah sadar kita cenderung bisa dihipnotis dengan kata-kata yang sehari-hari atau dengan ketekunan kita membaca itu. Ini yang memancing alam bawah sadar kita. Jadi saat ini saya tantang kamu melakukan apa yang kamu inginkan dan buang kata ingin itu menjadi misalnya saya pintar. Jangan ada lagi kata ingin. Tulis besar-besar. Misalnya kamu ingin jodoh, saya punya jodoh. Misalnya kamu ingin disukai orang, saya banyak disukai orang. Ini yang memotivasi kamu. Ini yang memancing alam bawah sadar kamu. Kamu tidak percaya, coba kamu praktekkan dulu. Kamu akan merasakan hasilnya. Tulis ini besar-besar. Kamu bisa tempelkan misalnya di dinding kamar kamu. Misalnya entah di laptop kamu. Ataupun bisa kamu jadikan sebagai wallpaper di HP kamu. Lakukan ini. Setiap hari kamu baca, setiap hari. Ini yang akan memancing alam bawah sadar kamu. Jangan kamu hanya mendengarkan saya saja, kamu bisa mempraktekannya. Pokoknya sesering mungkin setiap hari kamu bisa lihat. Ini sangat berefek untuk jangka panjang nanti. Kamu bisa letakkan di HP kamu. Kamu kan biasanya selalu melihat HP setiap hari. Saya yakin dan percaya setiap orang saat ini ya, di mana gadget yang begitu mudahnya didapatkan saat ini selalu berfokus kepada gadget itu. Yang terkadang hal-hal yang biasa kita lakukan, bertemu teman untuk mengobrol, misalnya kita ngopi atau apapun, manusia itu cenderung fokusnya hanya kepada gadget. Nah, ini satu kesempatan kamu. Coba tuliskan di gadget kamu ataupun di wallpaper gadget kamu tentang keinginan kamu. Kata ingin itu kamu buang. Misalnya saya pintar, saya jenius. Buang kata ingin tadi. Ini yang memancing alam bawah sadar kita. Percaya atau tidak percaya, coba kamu lakukan dulu. Karena ini secara pribadi saya lakukan di dalam kehidupan saya. Dan saya merasakan bagaimana efeknya untuk diri saya sendiri. Kalau kita sering melihat tulisan itu, saya jenius, saya pintar, secara tidak langsung membuat otak bawah sadar kita akan mengalami hal tersebut. Ini yang sering saya lakukan. Apalagi kalau kamu seorang fobia. Karena pada dasarnya orang yang takut itu terjadi karena pikiran mereka sendiri. Mereka belum melakukan, tetapi mereka sudah takut duluan. Secara pribadi saya pun merasakan hal seperti ini. Di mana pikiran-pikiran yang berlebih itu terjadi pada hal yang belum saya alami. Ini yang perlu kita perangi saat ini. Segala pikiran-pikiran yang belum terjadi pasti itu yang membuat kita takut untuk melakukannya. Karena pada dasarnya, satu, yang mempengaruhi pikiran kita itu terkadang juga iblis.
Karena satu, ingat kata-kata saya ini ya. Iblis tidak pernah mengetahui masa depan. Hanya Tuhan yang mengetahui masa depan. Jadi apapun itu, ketakutan kamu, lawan. Selalu bersandar di dalam Tuhan. Bawa dalam doa juga. Jangan hanya bersandar kepada pikiranmu saja. Buang segala hal-hal yang negatif, kata-kata orang yang mempengaruhi pikiran kamu. Selalu baca firman Tuhan. Terapkan itu dalam hidupmu. Saya kena percaya segala perubahan itu terjadi dalam hidupmu. Tiada yang mustahil dalam Tuhan. Dan lakukanlah praktek yang saya ajarkan tadi. Tuliskan kata-kata itu. Letakkan dimanapun semuanya. Yang selalu setiap hari kamu baca. Saya tunggu hasil praktek kamu ini selama 1 bulan. Dan kamu bisa menulis bagaimana hasilnya di kolom komentar nanti. Lakukan dan praktekkan. Ini pesan dari saya. Nah, bagaimana Anda bisa melakukannya? Saya berharap Anda bisa. Karena ini adalah hal yang sederhana. Dan efeknya sangat besar. Nah, bersama saya Roni, saat ini saya ingin mengakhiri apapun diskusi kita hari ini. Sebelumnya, seperti biasa, saya mengajak saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Apa yang baru saja kami diskusikan Tuhan, itu semua adalah anugerah daripada Engkau dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini saya berdoa buat mereka yang mendengarkan. Biarlah kiranya Tuhan, apapun permasalahan mereka, apapun pergumulan mereka, Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka. Saat ini mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan yang memberikan kekuatan dan semangat dalam hidup mereka. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Apapun kegiatan yang kami lakukan, biarlah kami tetap bersandar kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, jika hal ini berguna, Anda bisa men-share-nya buat yang lain-lain. Karena satu keinginan saya yaitu terus membangun pikiran-pikiran positif dalam diri kita. Tiada hal yang bisa menjatuhkan atau membuat kita down atas apa segala ucapan manusia dalam hidup kita. Tapi satu, lakukan. Buang segala pikiran negatif kita. Dan jika ini berguna, Anda bisa membagikannya buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.